Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Sebelum kita lanjutkan materi tafsir tarbawi kita, sangat penting kita sisipkan at-tarbiyah bil ahdath, merespon apa yang terjadi akhir-akhir ini di sekitar kita, bahkan secara nasional terjadi di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, sebuah tragedi yang tentu sangat memprihatinkan. Belum lama, masih di bulan yang sama, kita berbahagia memperingati 80 tahun kemerdekaan bangsa kita. Tetapi tak lama setelah itu terjadi hal-hal yang tentu kita tidak menginginkannya. Kita berduka, berbelasungkawa atas wafatnya salah satu driver ojek online, saudara kita semua, almarhum Afan Kurniawan. Dan juga baru saja kita mendapatkan kabar wafatnya seorang mahasiswa Amikom Yogyakarta, Reza Pratama, yang tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menerima beliau berdua dan korban-korban wafat yang lain kalau memang ada dan belum terekspos. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka, menerima amal ibadah mereka, dan keluarga yang ditinggalkan Allah berikan kesabaran. Sungguh kematian seorang manusia adalah sesuatu yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menegaskan barang siapa yang membunuh satu jiwa faka'annama qatalan nasa jami'ah. Barang siapa yang membunuh satu manusia, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya. Apalagi ketika dia seorang muslim. Sungguh seandainya Ka'bah Al-Musyarrafah itu dihancurkan, dirobohkan satu persatu batu-batunya, itu lebih ringan, ahwan, lebih ringan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada terbunuhnya seorang muslim. Sekali lagi kita berbelasungkawa, menyesalkan terjadinya musibah ini dan juga tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh oknum-oknum aparat dalam merespon aspirasi masyarakat. Di saat kita sadari bersama bahwa di negara kita yang menganut sistem demokrasi, menyampaikan pendapat di muka umum dijamin kebebasannya oleh
undang-undang. Tentu kita menyayangkan hal ini dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala segera sembuhkan yang terluka, baik dari kalangan pengunjuk rasa atau dari kalangan aparat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwafil arsyadakumullah, dalam majelis ini kita ingatkan kepada para aparat, kepada pemerintah yang mendapatkan amanah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dari rakyat untuk betul-betul bisa menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Kedoliman-kedoliman yang dilakukan, kalaupun kemudian tidak terbalas di dunia ini dengan berbagai balasan-balasan, ada yang kemudian diberhentikan dari jabatannya, dinonaktifkan, ada yang sebagiannya dijarah rumahnya, atau efek-efek yang lain, kalaupun tidak disegerakan di dunia ini, yang harus lebih dikhawatirkan adalah kegelapan yang akan dialami, kesulitan, kesusahan, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan diberikan nanti di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan, az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah, bahwasanya kedoliman itu akan membawa kegelapan nanti di hari kiamat. Apalagi kita pahami bersama bahwasanya kepemimpinan, kekuasaan itu adalah amanah dan semuanya akan dihisab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin, apalagi yang betul-betul dipercayai, diamanai menjadi pemimpin bagi yang lain dalam level apapun. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap pemimpin pasti akan dihisab, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak atas yang dipimpinnya, atas ra'iyahnya, atas rakyatnya. Ini enggak mudah. Kalau cuma mempertanggungjawabkan kepemimpinan itu di hadapan komisi-komisi terkait atau di hadapan sidang DPR, MPR, atau di hadapan publik di media, yasir, itu mudah. Tetapi yang berat adalah mempertahankan, ya, mempertanggungjawabkan semua itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ingin kita ingatkan, dan tentu bentuk dari amanah itu, tanggung jawab itu, bagaimana seorang pemimpin harus mempunyai empati. Seorang pemimpin harus mempunyai sensitivitas, kepekaan atas apa yang dialami oleh rakyatnya. Jijik kita melihat pemimpin-pemimpin kita joget-joget di hadapan rakyatnya, di atas penderitaan masyarakat yang dicekik dengan pajak yang dinaikkan, yang tercekik dengan daya beli, daya ekonomi yang terus menurun, kesulitan mencari kerja dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita lihat banyak tokoh-tokoh pemimpin yang melakukan flexing di media massa, di medsos-medsosnya.
Tentu apa yang terjadi ini kita paham betul, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Ini apa yang terjadi hari-hari ini. Ini harus menjadi muhasabah bagi kita semua, khususnya untuk para pemimpin. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Kami juga ingin mengingatkan kepada para pengunjuk rasa, para teman-teman mahasiswa, teman-teman driver ojek online, dan para masyarakat yang lain untuk tetap melakukan unjuk rasa dengan penuh kedamaian. Jangan sampai apa yang kita lakukan, yang kita niatkan sebagai kebaikan, upaya untuk memperbaiki bangsa kita, yang terjadi justru sebaliknya, merusaknya. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita semua, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan membuat kerusakan di bumi ini setelah upaya-upaya ikhtiar untuk memperbaikinya, untuk membangunnya. Ya. Jangan sampai terjadi anarkisme, perusakan, apalagi fasilitas-fasilitas publik. Sedih rasanya melihat gedung-gedung pemerintahan, gedung-gedung anggota dewan, halte-halte, fasilitas-fasilitas publik yang lainnya dibakar. Seperti apa yang kita saksikan di media, itu sama sekali jauh dari nilai-nilai Islam, jauh dari apa yang disuarakan tentang perbaikan bangsa. Justru itu mengkhianati aspirasi yang kita suarakan. Kita harus sadar, apalagi kita ingin mengingatkan dari kalangan kaum muslimin, pada dasarnya sesuai dengan manhaj salafus soleh, ketika kita ingin menasehati pemimpin-pemimpin kita, itu seharusnya kita sampaikan tidak secara alaniyah, tidak secara terbuka. Seharusnya kita sampaikan sirriyah, ya, 4 mata kalau bisa. Karena ini kepada pemimpin. Yang pemimpin tentu mempunyai ego yang lebih tinggi daripada yang dipimpin. Kewibawaannya harus dijaga dan lain sebagainya. Ya. Pada asalnya seperti itu, maka ada sebagian ulama yang mengharamkan demonstrasi, mengharamkan mudhaharah kalau bahasa Arabnya. Itu kita pahami betul, karena memang pada prinsipnya menasihati orang itu, siapapun itu, bahkan selain pemimpin sekalipun, bagusnya adalah secara tidak terang-terangan. Sebagian ulama membolehkan demonstrasi dengan syarat. Selain dibolehkan ketika negara yang kita tempati memang membolehkannya secara undang-undang, dan ada syarat yang lain, itu semua tidak dilakukan dengan bermaksiat kepada Allah, dengan melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, apakah itu ikhtilat dan lain sebagainya, terutama tidak melakukan kerusakan, tidak melakukan anarkisme, apalagi terorisme. Ya, karena tertumpahnya darah manusia, apalagi darah kaum muslimin, itu lebih berat dari apapun.
Apalagi sampai kemudian ditambah dengan itlaf al-amwal, khususnya amwalil muslimin, dengan dihancurkannya harta-harta, dirusaknya fasilitas-fasilitas umum. Yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri. Karena apa? Karena itu semua dibangun juga dengan uang kita, uang rakyat. Ini ikhwah fillah, arsyadakumullah, hati-hati. Ya, apa yang kita niatkan sebagai kebaikan harus kita lakukan dengan cara yang baik. Ya, kita tegaskan, kita menentang semua bentuk anarkisme, perusakan-perusakan, termasuk penjarahan-penjarahan, ya, termasuk kalau ada misalnya dari kaum muslimin yang terlibat dalam penjarahan itu, ya, kalau ada yang sampai mendengarkan video ini, tolong kembalikan. Ya, tolong kembalikan. Bahkan ketika harta yang Anda jarah itu adalah hasil korupsi atau hasil uang-uang yang haram, ya, tapi itu tetap tidak halal untuk kemudian diambil dengan cara menjarah. Dan itu tidak menambah apapun pada diri kita, apalagi berupaya untuk melakukan kudeta dan lain sebagainya. Ya, nanti kalau yang satu ini harus lengser, repot lagi kita kalau yang penggantinya naik menggantikan. Ya. Ini lebih madharat jadinya. Maka kita harus waspada. Ya, jangan sampai kemudian apa yang dilakukan ini menjadi madharat bagi Islam dan kaum muslimin, menjadi madharat bagi bangsa yang kita cintai. Ya, silahkan berdemo, silahkan berunjuk rasa, tetapi tetap dengan penuh kedamaian, tetap dengan penuh etika, dan jangan mau diprovokasi. Sekali lagi, jangan mau diprovokasi. Apapun itu, yang namanya pengerusakan, yang namanya anarkisme, apalagi sampai terorisme, itu sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur bangsa kita. Ini apabila arsyadullah, 3 hal yang ingin kita tekankan pada tarbiyah bil ahdas. Yang pertama, kita tentu berbela sungkawa dan turut mendoakan korban-korban, baik korban meninggal dunia atau korban luka-luka. Yang kedua, kita ingatkan para aparat pemerintahan untuk bisa menyikapi apa yang terjadi ini dengan tetap dengan kepala dingin, meskipun kita sangat paham tentu nggak mudah menjaga emosi menghadapi masa yang begitu berat seperti itu, tetapi sadarilah ketika kemudian itu semua ditanggapi dengan kekerasan, ya itu tidak menyelesaikan masalah, hanya akan menambah runyam. Dan pastikan apa yang terjadi hari-hari ini menjadi pelajaran, menjadi tadkirah untuk lebih amanah lagi, untuk lebih memawas diri lagi, untuk lebih sensitif lagi terhadap penderitaan masyarakat, menghindari terlihat bermewah-mewah, apalagi flexing, pamer di medsos dan lain sebagainya. Selain itu hanya akan menambah penderitaan rakyat. Kemudian yang terakhir, kita ingatkan kepada pengunjuk rasa untuk tetap melakukan aksi demonstrasi dengan penuh kedamaian, dengan menjaga adab dan menjaga diri dari perusakan, anarkisme dan lain sebagainya, dan jangan mau diprovokasi atau ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
kami juga mengingatkan seluruh kaum muslimin, masyarakat sekalian untuk hati-hati ya ketika keluar rumah, ketika berangkat ke tempat kerja atau ke kampus atau ke sekolah ya. Jangan lupa untuk berdoa, membaca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah ya. Mudah-mudahan dengan doa itu Allah menjaga kita dari keburukan-keburukan yang ada dan juga bagaimana menghindari kalau ada kerusuhan-kerusuhan. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa yang kita cintai ini.